Halo teman-teman semuanya, pada video ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pengaruh perbedaan jenis elektroda terhadap hasil proses pengelasan. Harapannya, setelah menonton video ini, teman-teman dapat memahami bagaimana pengaruh perbedaan jenis elektroda terhadap hasil proses pengelasan. Selain itu, teman-teman juga dapat memahami bagaimana prosedur pengelasan sesuai dengan standar yang berlaku. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Oke, jadi benda kerja yang akan kita gunakan adalah dua pasang baja karbon, yang mana masing-masing memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tebal 1 cm. Yang pertama, kita akan membuat sudut kampuh terlebih dahulu. Untuk jenis kampuh yang kita gunakan adalah jenis kampuh V, yang mana memiliki kemiringan sudut 60 derajat teman-teman. Oke, kita akan membuat sudut kampuh menggunakan gerinda tangan. Dalam proses penggerindaan, sudut kemiringannya adalah 30 derajat untuk masing-masing benda kerja. Dan nanti apabila dua benda dijadikan satu, maka kemiringannya didapati 60 derajat. Yang selanjutnya yaitu pembuatan root face-nya. Tujuan dari pembuatan root face adalah untuk mengurangi penetrasi yang berlebih, sehingga hasil penetrasi tidak terlalu lebar. Oke, jadi ini adalah hasil dari proses pembuatan sudut kampuh teman-teman, yang mana memiliki kemiringan 60 derajat dan tinggi root face-nya adalah 2 mm. Jadi, tujuan utama dari pembuatan sudut kampuh adalah sebagai tempat penampung bagi cairan pengelasan, sehingga hasil dari proses pengelasan lebih kuat dan lebih kokoh. Oke, yang kedua kita juga menyiapkan elektroda las listrik teman-teman. Elektroda las listrik digunakan sebagai nyala busur api pengelasan. Selain itu, elektroda juga digunakan sebagai bahan tambah dalam proses pengelasan. Jadi, elektroda yang akan kita gunakan adalah jenis E6013. Ini adalah jenis standar AWS teman-teman. E berarti jenis elektroda las listrik, 60 adalah kekuatan tarik dari elektroda tersebut, 1 untuk semua posisi pengelasan, dan 3 adalah tipe salutan berjenis rutil teman-teman. Untuk variasi sendiri kita akan menggunakan dua buah variasi teman-teman. Dua buah variasi berdasarkan diameter elektrodanya. Yang pertama, kita akan menggunakan elektroda dengan diameter 2,6 mm. Kemudian untuk benda yang kedua, kita akan menggunakan diameter 3,2 mm. Tentunya hasil dari proses pengelasan juga berbeda teman-teman. Perbedaan itulah yang akan kita buktikan pada video ini. Untuk proses pengelasan, kita akan menggunakan mesin las DC teman-teman, karena nyala busur yang dihasilkan lebih stabil daripada mesin las berjenis AC.
Oke, yang terakhir, jangan sampai lupa untuk menggunakan alat pelindung diri pada saat proses pengelasan, karena hal ini dapat mengurangi potensi resiko dari kecelakaan kerja akibat proses pengelasan. Jadi yang pertama, kita akan melakukan proses pengelasan tack weld. Untuk root gapnya atau jarak rootnya yaitu berkisar antara 2-3 mm. Usahakan kedua benda kerja sama rata atau sejajar. Kemudian kita lakukan tack weld pada kedua ujung benda kerja. Pertama, kita akan setting kuat arus terlebih dahulu. Untuk proses root pass, kita menggunakan kuat arus sebesar 71 ampere. Sedangkan kedua benda kerja akan kita las menggunakan elektroda diameter 2,6 mm. Untuk proses fill dan cappingnya, kita menggunakan settingan ampere di angka 90 ampere. Oke, untuk benda yang pertama, kita akan mengelas menggunakan elektroda dengan diameter 2,6 mm. Kemudian untuk benda yang kedua, kita akan mengelas menggunakan elektroda dengan diameter 3,2 mm. Dengan ampere yang sama, kita akan melihat perbedaan hasil dari proses pengelasan antara kedua benda tersebut.
Oke teman-teman, jadi inilah hasil dari proses pengelasan fill dan capping pada kedua benda kerja. Yang mana benda pertama kita menggunakan elektroda 2,6 mm, sedangkan benda kedua kita menggunakan elektroda 3,2 mm. Kemudian kita akan menganalisis perbedaan antara kedua hasil dari proses pengelasan. Untuk yang pertama yaitu tingkat kematangan. Teman-teman dapat melihat tingkat kematangan benda A lebih baik daripada tingkat kematangan benda B, yang artinya dengan ampere 90 dapat mencairkan elektroda 2,6 mm lebih baik daripada elektroda 3,2 mm. Kemudian yang kedua adalah jumlah layer atau jumlah lapisan. Pada benda yang pertama, dengan menggunakan elektroda 2,6 mm membutuhkan 3 kali lapisan atau 3 layer. Sedangkan benda kedua dengan elektroda 3,2 mm hanya membutuhkan 2 layer atau 2 lapisan. Oke, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, semakin besar diameter elektroda yang kita gunakan, maka semakin besar pula kuat arus yang kita butuhkan. Yang kedua, semakin besar elektroda yang kita gunakan, maka semakin banyak pula hasil cairan pengelasan yang dapat dihasilkan. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya.